selanjutnya kita ke Aceh Tamiang. Ada Andromeda Arizal. Andro. Andro. Jadi ya, Bang Otong. doa dan harapan apa saja nih yang dipanjatkan dari warga di Aceh Tamiang pada malam pergantian tahun baru 2026 ini? Ya, Otong dan juga pemirsa, kalau kami lihat memang tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 22:30 waktu Indonesia bagian Barat, tepat di kami melaporkan di belakang ini sudah selesai dilaksanakan ada pengajian umum dengan tajuk ataupun dengan judul Aceh Bangkit. Tadi ratusan masyarakat yang berada di Aceh Tamiang berkumpul di tempat ini untuk memanjatkan doa dan saling menguatkan satu sama lain untuk menghadapi pasca bencana banjir bandang yang terjadi 1 bulan yang lalu. Dan saat ini memang kondisinya baik bagi para pengungsi ini sudah kembali ke tenda-tenda masing-masing, karena kalau kami lihat di situasi saya melaporkan saat ini ada sekitar 60 lebih tenda pengungsi dari titik pertama sampai ke sepanjang jalan ini. Dan dalam tenda-tenda ini juga diisi oleh berbagai kepala keluarga begitu, dan maksimalnya dalam satu tenda ini bisa diisi 2 sampai dengan 3 kepala keluarga. Nah, Otong juga pemirsa di rumah, kami akan juga mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi terkini juga di salah satu tenda pengungsian saat ini, yaitu di Aceh Tamiang. Dan saat ini saya juga sudah bersama dengan Bapak. Selamat malam, Pak. Dengan Bapak siapa, Pak? Suparmin. Pak Suparmin. Pak, saya boleh izin untuk melihat seperti apa, Pak, di dalam di tenda pengungsi, Pak? Boleh. Oke, siap. Otong dan juga pemirsa, kita akan coba untuk melihat ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Pak, saya buka izin foto dulu ya, Pak. Oke, Otong dan juga pemirsa, memang ini seperti yang bisa Anda saksikan juga dan juga gambarkan bagaimana situasi terkini di tenda pengungsi. Saat ini saya akan berbincang terlebih dahulu, Otong, ke Pak Suparmin. Pak Suparmin, boleh ceritakan sedikit, Pak, ini pada saat kejadian ini seperti apa sih, Pak? Dan kondisi rumah Pak Suparmin seperti apa saat ini, Pak? Kalau kondisi rumah saat ini bagian atas itu atapnya itu ya hancur, seng rumah juga ya hanyut ya. Kayu-kayu itu kerangkanya itu udah pada hanyut. Kalau pada saat kejadian Pak Suparmin sendiri ini berada di mana dan rumah apakah jauh dari sini? Kalau waktu sebelum banjir itu kalau naik sepeda motor sekitar 2 atau 3 menit sudah sampai rumah. Orang ini pun wilayah desa kami ini kan. Oke, jadi cukup dekat ya, Pak ya? Cukup dekat. Oke. Saat ini sudah berapa lama Pak Suparmin bersama dengan istri dan juga anak juga ada di sini juga. Jadi ada berapa orang, Pak, di tenda ini, Pak? Awalnya kami hanya berdua di rumah. Anak saya kan sedang kerja di Riau. Itu sekarang udah kembali sini. Jadi waktu banjir itu kami mengungsi tanggal 25, tanggal 25 itu hari Selasa ya, Selasa malam habis maghrib itu saya pulang kerja sekitar jam 5. Itu sampai rumah halaman itu di pekarangan itu udah selutut airnya itu, dan sudah mulai masuk ke lantai. Oke, terkait dengan kebutuhan Pak, kan Bapak Suparmin itu selama 1 bulan berada di tenda ini. Kebutuhannya seperti apa sih, Pak? Apakah ini sudah terpenuhi terkait dengan makan, kemudian juga matas, ataupun juga saat ini kan kalau malam-malam seperti ini kan juga cukup banyak nyamuk begitu waktu ini, Pak? Ya. Alhamdulillah kalau untuk saat ini sudah ada bantuan ya dari relawan, itu ada beras dan ya kebutuhan inilah kan. Untuk kesehariannya alhamdulillah terbantu dengan adanya dapur umum dari Majelis Tafsir Al-Quran itu, dari MTA itu. Kami juga di pengungsian waktu itu 4 hari nggak ada makan, nggak ada minum itu. Kalaupun ada 4 hari, kalaupun ada minum itu kan itu hujan terus itu. Itulah tempiasan air ke teras. Kami mengungsi kan di kantor DPR pertama itu. Itu dikutip pakai gelas itu minuman mineral itu dikutip itu untuk minum itu. Oke, jadi bertahan selama 4 hari dengan kondisi yang sangat minim begitu ya, Pak. Pak, apa sih yang menjadi harapan, kan kita akan menghadapi tahun baru begitu, Pak, di tahun 2026 begitu. Apa harapan dari Pak Suparmin sendiri di tahun 2026 ini, Pak? Ya harapannya bagaimana ya, tapi barangkali sampai
kalau di hari tahun barunya ya masih tetap di tenda pengungsian ini, bahkan juga kemungkinan besar pun di hari raya Idul Fitri ya masih berada di tenda. Baik Pak Suparman, supaya kita cepat bangkit kembali, Pak Suparman juga bisa untuk kembali ke rumah juga, dan proses untuk pembersihan sisa material juga ini dapat segera dilatih. Terima kasih Pak Suparman atas informasinya dan juga sudah berkenan bersama kami di Metro TV. Baik, Otong dan juga pemirsa, memang cerita dari Pak Suparman ini merupakan satu dari cerita sekian banyaknya masyarakat yang ada di wilayah Aceh Tamiang. Kalau kami tadi mendapatkan juga penjelasan bahwa sejauh ini sudah ada sebanyak 200 hunian sementara atau huntara begitu yang sudah disediakan oleh pemerintah saat ini untuk membantu juga para korban banjir yang ada di wilayah Aceh. Karena kabarnya dan informasi terkini yang kami terima ada 33.000 masyarakat yang terdampak, rumah yang rusak gitu dengan kategori ringan, sedang dan juga rusak berat, dan kabarnya juga Presiden Prabowo Subianto esok hari juga akan meninjau secara langsung juga hunian sementara yang berada di Aceh Tamiang dengan jumlah 200, dan kabarnya ini ada 600 rumah yang akan segera dibangun hunian sementara ini. Kemudian juga untuk masyarakat seperti halnya salah satu tadi yang narasumber kami sampaikan bahwa untuk rumah-rumah yang mengalami kondisi rusak dari sedang keringan ini akan dibantu juga. Kalau kami tadi lihat baik itu dari TNI kemudian Polri ini bahu-membahu juga untuk membersihkan sisa-sisa material longsor dan juga banjir yang terjadi di wilayah Aceh Tamiang. Selain itu juga memang ada hal yang cukup penting juga yang perlu kita garis bawahi dan juga kita ingat bahwa 5 hari lagi begitu 5 Januari 2026 ini siswa-siswi baik itu dari tingkat TK, SD, SMP, SMA ini akan kembali untuk bersekolah begitu. Tadi pun juga kami melihat di sejumlah titik-titik yang ada baik itu di SMP dan juga di SMA ini sudah mulai membersihkan material-material sisa longsoran karena mereka pun juga akan mencoba kembali untuk kegiatan belajar mengajar, sehingga memang kalau terkait dengan percepatan dan juga penanganan yang dilakukan oleh pemerintah pusat saat ini memang terus berjenjang dan juga berkala karena memang ini kondisinya juga cukup parah, terutama kalau wilayah Aceh Tamiang ini dapat dikatakan merupakan salah satu wilayah yang terdampak cukup parah bila dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Bahkan ketika tadi kami melihat ke salah satu desa saja ini material lumpur masih berkisar antara 50 sampai dengan 70 cm dan ini membutuhkan alat-alat berat yang ada, sehingga kita harapkan juga di tahun 2026 nanti ini menjadi momentum juga, peringatan juga untuk kita semua untuk selalu bantu terhadap saudara-saudara kita yang terkena musibah baik itu di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Kami kembalikan ke Anda, Otong, di studio. Terima kasih Andro, kita terus memberikan doa yang terbaik buat saudara-saudara kita yang ada di sana. Thank you Andro laporannya. Sendiri lagi nih. Saya masih nungguin Mando Resa. Di mana dia nih? Udah hampir satu segmen nih. Saya kurang kuat juga nih sendirian. Ada yang suil-suil tuh. Iya. Kemana aja? Kan dari tadi saya di sini nggak lihat. Wah, I can see you. I can see you, bro. I can see you can see me. You see 2000.